Mas Wahyu, dari dulu ketika saya masih kecil, saya sering dikasih tahu, diajarin sama orang tua, kalau kita mau rezeki kita lancar, rezeki kita banyak, kita harus meninggalkan hal-hal yang negatif, bisa dibilang maksiat, intinya hal-hal yang buruk lah. Kita harus lebih banyak ibadah agar rezeki kita lancar ya Mas. Meskipun doktrin tersebut sangat baik ya Mas tujuannya ya. Nah, sedangkan realita yang terjadi, saya lihat di sekitar saya, justru yang rajin ibadah, yang perilakunya baik setiap harinya, taat, nah itu justru hidupnya kok malah biasa-biasa saja, Mas. Meskipun ini tidak bisa tidak bisa diratakan ya, bahwa semua yang perbuatannya baik itu akan hidup di dalam kekurangan ya, Mas ya. Kemudian banyak yang melakukan hal-hal yang buruk, misal mencuri, mabuk-mabukan ya, intinya hal yang negatif. Justru hidupnya kok malah berkelimpahan, Mas. Kenapa bisa gitu, Mas? Ya, jadi kembali lagi ya, kalau Mas Yahya mengatakan bahwa ada banyak orang di luaran sana ya, yang mungkin sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, sudah rajin sholat ya, ibadahnya bagus, tekun, kemudian intinya melakukan hal-hal yang benar, yang baik itu secara bermasyarakat, beragama ya, berbangsa dan bernegara ini, tapi hidupnya kok biasa-biasa saja, atau lebih bisa dikatakan hidupnya itu kayak kekurangan aja. Betul. Sedangkan orang-orang yang melakukan hal-hal atau perbuatan yang mungkin menurut pandangan atau penilaian kita itu kurang baik, kurang benar, baik secara kehidupan bermasyarakat, tapi kok justru hidupnya menurut penilaian kita itu hidupnya kayak enak, kaya raya, berkecukupan, berkelimpahan, kan begitu ya Mas? Sebetulnya itu adalah sebuah penilaian secara individu saja Mas Yahya. Ya, saya bisa katakan bahwa banyak juga kok orang yang rajin ibadah, rajin sholat, tetapi hidupnya juga menurut penilaian kita kaya raya, berkelimpahan, berkecukupan. Dan sebaliknya, yang perbuatannya negatif atau nggak benar, lebih ke maksiat, judi, dan lain sebagainya, mencuri. Banyak juga yang hidupnya serba susah, payah, kekurangan Mas Yahya. Nah, poinnya adalah begini, kita tidak bisa memakai tolak ukur itu untuk kita jadikan acuan bahwa belum tentu juga orang yang rajin sholat hidupnya bisa enak, bisa kaya raya. Betul. Atau sebaliknya, belum tentu juga bahwa orang yang perilakunya buruk, jahat, maksiat, judi, itu hidupnya kaya raya. Jadi semua potensi bisa terjadi di dalam hidup kita sebagai manusia, Mas Yahya. Mungkin saya terangkan di situ dulu ya. Yeah. Semua potensi yang sangat baik, bahkan potensi yang sangat buruk, itu bisa terjadi di dalam kehidupan manusia siapapun itu, Mas. Paham ya? Jadi bukan atas dasar, oh ini rajin sholat jadi begini, oh ini maksiat jadi begini. Tidak ke sana. Tetapi saya mau terangkan lagi bahwa ketika kita bisa meninggalkan hal-hal yang nggak baik, hal-hal yang nggak benar, termasuk judi, maksiat, mencuri, dan lain sebagainya, tindakan yang nggak benar, tindakan yang nggak baik, yang melanggar norma-norma kehidupan, ya, bermasyarakat, berbangsa, beragama, bernegara, tentu potensi untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik itu semakin lebih besar, Mas Yahya. Makanya orang-orang yang mau meninggalkan, kita
ibaratkan kehidupan yang nggak bagus tadi sebagai kehidupan dunia yang gelap lah kurang lebihnya ya. Kehidupan di dunia yang gelap. Kalau mampu meninggalkan itu, baik itu maksiat, judi dan lain-lain, tentu potensi untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih terang itu terbuka sekali, Mas. Memang itu kunci. Nah, tetapi kita juga harus paham tentang konsep ini supaya kita bisa ngerti dan kita bisa mendapatkan manfaatnya betul. Kalau Mas Yahya yang ada di otaknya tentang maksiat saja, mohon maaf, tentang melihat film-film yang porno misalkan, ya, tentang mencari perempuan dan lain sebagainya dalam arti negatif ya Mas Yahya. Betul. Pasti yang ada di otak dan pikirannya Mas Yahya adalah tentang hal-hal seperti itu terus. Bahkan mungkin Mas Yahya nggak bisa berpikir dengan jernih mau dapat uang dari mana, dengan cara apa, yang penting tujuannya tercapai. Betul enggak? Betul. Nah, sama halnya ketika Mas Yahya tidak berpikir tentang itu, tapi yang ada di pikiran dan hatinya Mas Yahya adalah tentang kita melakukan hal-hal yang baik, yang benar. Kita rajin ibadah, kita rajin bersedekah, pikiran dan hati kita jadi fokus ke situ juga enggak Mas Yahya? Iya. Jadi fokus. Kalau fokus ke situ, Mas Yahya jadi lebih semangat nggak untuk bekerja keras, ya, jadi berpikir tentang hal yang benar, yang baik, sehingga apa yang ada di pola pikirnya Mas Yahya, kemudian Mas Yahya yakini, dan itu bisa Mas Yahya wujudkan. Paham ya Mas Yahya? Sampai sini ya, mudah-mudahan teman-teman juga paham. Ya. Jadi kalau kita mau berpikir tentang hal yang baik, maka kita akan mencoba untuk mencari jalan yang baik. Tetapi kalau kita berpikir tentang hal yang buruk, ya kita juga akan melakukan cara atau hal atau jalan yang buruk juga. Jadi bukan karena sholatnya, bukan karena perilakunya, tetapi tanpa disadari, itu semua mampu menggiring kita, mengarahkan kita mau jalan yang mana, mau jalan yang baik atau jalan yang nggak baik. Kemudian kalau kita mau jujur di dalam diri kita Mas Yahya, bahwa sesungguhnya tolak ukur orang itu hidupnya enak dan nggak enak itu nggak bisa dari apa yang kita lihat tentang oh yang ini punya mobil, punya rumah bagus, berarti hidupnya enak. Belum tentu Mas Yahya. Makanya ketika tadi Mas Yahya mengatakan, oh yang rajin sholat hidupnya biasa-biasa aja. Menurut penilaian kita. Bisa jadi orang yang menjalani merasa bahwa itu luar biasa berkelimpahan. Karena rasa syukurnya yang besar Mas Yahya atas hidupnya. Nah sebaliknya dengan orang yang kita lihat atau kita pandang, hidupnya seperti enak, berkelimpahan, ya, punya banyak harta benda, kita menilai bahwa dia pasti senang, pasti bahagia, pasti enak hidupnya. Belum tentu. Karena tolak ukur hidup bahagia itu bukan dari harta benda itu tadi, tapi dari seberapa besar rasa bersyukur kita, sehingga kita mampu menjalani hidup kita ini dengan tenang, tenang pikiran, tenang batin kita. Jadi tenang, nek jari wong Jawa wis ayem tentrem lah Mas Yahya uripe, gitu loh Mas Yahya. Berarti kalau saya simpulkan begini Mas, nggak ada hubungannya antara perilaku kita, ibadah kita terhadap finansial kita. Akan tetapi kalau kita memilih jalan yang benar, justru akan semakin mengarah ke hal-hal baik, begitu ya Mas? Ya, intinya begini, semua potensi bisa terjadi di dalam hidup manusia. Tadi sudah saya jelaskan, potensi yang baik dan potensi yang tidak baik atau yang buruk. Tetapi bukan atas dasar tentang perilaku yang kita lakukan saja. Itu memang berpengaruh Mas Yahya, tapi tanpa kita sadari, ketika kita melakukan hal yang baik, untuk yang benar-benar ya, maksudnya untuk yang memang melakukan itu dengan pikiran dan juga hati yang memang yakin di sana Mas Yahya. Jadi nggak hanya asal melakukan sholat misalkan, hanya asal sholat saja untuk rutinitas, untuk supaya kelihatan baik, kan begitu ya Mas Yahya. Jadi kembali ke niat dan tujuannya sih Mas Yahya. Biarpun
Ya, kalau dibilang orang yang rajin ibadah, rajin sholat, potensi untuk berjalan ke arah yang jauh lebih benar, lebih baik itu sangat terbuka. Tapi kembali lagi tergantung pribadi masing-masing, gitu loh. Kemudian kalau kita masih perdebatkan ya Mas, katanya kalau orang yang nggak ibadah tetapi hidupnya kaya raya berkelimpahan itu katanya apa ya, istri cerut ya katanya, apa ya, balasannya nanti di akhirat akan lebih buruk katanya. Gini loh, sudahlah kita tanggalkan dulu, mohon maaf ya, tentang kehidupan nanti setelah kita meninggal. Iya. Itu tergantung pribadi masing-masing, itu sifatnya individu. Tapi saya mau garis bawahi bahwa ketika kita beribadah, kita paham maksud dan tujuan kita beribadah, di mana di situ kita menghidupkan ya kehidupan jiwa atau rohani kita untuk kita madep mantep manepet ya manembah nang Gusti Allah ya atau kepada Tuhan kita, ya kita lakukan. Gitu aja Mas saya, sesimpel itu. Ya sesederhana itu. Lah kalau kita bicara tentang kaya raya, ya Mas Yahya nggak sholat, Mas Yahya bisa kaya raya. Dengan catatan, ya Mas Yahya bekerja, bener nggak? Benar. Kita berusaha melakukan itu untuk mencari kekayaan itu tadi. Lah Mas Yahya sholat, tok, ndonga, tok, nang gereja terus, nang vihara terus, ya. Tapi Mas Yahya nggak pernah mau kerja. Ya entek Mas warisan ini. Nggak ketemu ya. Nggak ketemu juga ya. Jadi keseimbangan ya teman-teman semuanya ya, keseimbangan mana urusan kita dengan Yang Maha Kuasa dan mana urusan kita untuk urusan dunia. Paham ya sampai sini ya? Jadi tolong dipilah mana ibadah dalam rangka kita mengurusi urusan kita dengan Yang Maha Kuasa dan mana urusan kita ketika kita mengurusi urusan dunia. Jadi ini harus dipilah loh Mas saya. Makanya saya sering katakan kehidupan kita itu sumbernya ada dua, satu di otak, yang satu ada di dalam hati. Coba Mas saya hidup pakai hati, tok nggak pakai otak, bisa nggak hidupnya benar? Nggak akan bisa. Ya. Tapi Mas saya coba juga, Mas saya lakukan, jalani hidupnya hanya menggunakan otak saja, nggak pakai hati. Bisa nggak hidupnya benar? Nggak akan bisa. Nah, keseimbangan antara ini dan ini, itu yang akan sangat menentukan dan menunjang nanti kehidupan kita seperti apa. Kurang lebih begitu Mas Yahya. Oke. Ya, cukup mungkin Mas. Ya, terima kasih jawabannya. Mas. Sama-sama Mas Yahya.